98. Juga ya perlu juga menyampaikan pandangan. Ya kritik otokritik lah terhadap gerakan sosial sekarang ini. Ya menurut kami anomali. Anomali kenapa? Karena pertama kebijakan presiden sudah benar-benar diarahkan. Postur anggaran dialokasikan untuk membiayai program kerakyatan, misalnya program makan bergizi gratis, program kampung nelayan, koperasi desa merah putih dan lain-lain. Itu dianggap dan dituduh sebagai membakar anggaran. Ini pandangan yang menurut kami pandangan yang berwawasan neolib yang dulu pernah dikritik oleh gerakan sosial di era pasca Orde Baru. Dulu waktu pemerintahan awal reformasi, kebijakan pemerintah itu pada umumnya diabdikan untuk menjalankan letter of intent dengan IMF. Misalnya contoh, kebijakan mencabut subsidi. Kami menolak pencabutan subsidi untuk rakyat. Oleh para pendukung kebijakan neolib ini, mereka menganggap subsidi untuk rakyat itu menghamburkan dan membakar anggaran. Nah, sekarang justru muncul lagi pandangan seperti ini. Jadi anggaran APBN itu untuk siapa? APBN yang berasal dari pajak itu rakyat, berasal dari sumber daya alam itu untuk siapa? Dialokasikan untuk apa? Nah, kalaupun ada tata kelola yang masih menyimpang, masih salah, saya kira kita membuka diri untuk dikoreksi. Tapi bukan membubarkan atau membatalkan program yang sudah benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, misalnya contoh, dulu di zaman awal reformasi, IMF itu memerintah supaya kita memprivatisasi GoN karena dianggap mendistorsi pasar. Ketika Prabowo mencoba untuk memperkuat GoN sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, para pengkritik muncul mengatakan bahwa upaya memperkuat GoN sebagai langkah untuk mendistorsi pasar. Ini pandangan yang sama yang dulunya pernah muncul seperti ini, ya, yaitu para pendukung neolib tadi itu. Jadi saya kira gerakan, menurut saya yang terbaik dari gerakan sosial sekarang ini adalah memberikan dukungan korektif, mendukung program-program untuk rakyat dan mengkoreksi tata kelolanya, ya, pelaksanaannya yang masih menyimpang. Karena tidak semua pemangku kepentingan, tidak semua pejabat yang melaksanakan program ini memahami, menjiwai dan melaksanakan apa yang ada di pikiran Prabowo. Ya, jadi kita justru mengajak seluruh gerakan sosial itu berpartisipasi, mengawal program-program yang untuk kepentingan rakyat ini agar benar-benar sejalan dengan amanat reformasi. Nah, saya kira itu Pak Wahab atau Pak Daeng? Ya. Nah, saya kira sudah seperti yang disampaikan oleh Kakak Moti tadi. Sekali lagi memang ini soal implementasi ya, yang berkaitan dengan program strategis pemerintah Prabowo. Kami dari 98 justru menyadari dan setuju dengan pandangan yang mengkritisi itu. Dan kita tahu bahwa kritikan itu, dan kami yakini, dan juga itu bagian daripada prinsip yang diyakini oleh Presiden kita Prabowo. Pemerintahan hari ini meyakini bahwa kritik-kritik itu adalah vitamin ya. Untuk apa? Untuk mempertajam dan menyempurnakan kebijakan dari pemerintah saat ini. Karena tanpa kritik tentu kebijakan itu pasti masih ada kekurangan sana sini. Apalagi pada level implementasi dan monitoring. Nah, tentu pemerintah kami yakin dan kita terus harus mengawal, mendorong agar ada improvement, perbaikan-perbaikan pada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Prabowo yang berpihak pada rakyat. Nah, selain itu saya menambahkan sedikit, lagi-lagi Presiden Prabowo ini yakin betul bahwa negara kita ini dengan paradigma yang baru yang ditawarkan dalam pidato kemarin, kita akan menjadi dengan sumber daya alam yang besar sebagai modal kapital kita akan menjadi negara yang berada pada berdiri sejajar dengan negara-negara lain sebagai negara yang akan maju pada era industri dengan satu konsep persatuan nasional yang itu harus menjadi salah satu yang harus kita bangun secara kolektif dan kita dukung secara bersama-sama, karena persatuan itu menjadi penting ya, di mana kehendak
bangsa untuk hidup bersama dalam sejarah yang sama dengan nasib yang sama. Dan itu yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah Prabowo. Di berbagai kesempatan Prabowo selalu mengajak dan himbau kepada rakyat, ayo jangan terpecah belah, ayo kita perkuat negara sehingga negara bisa memproteksi dan menjamin hadir untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat. Karena apa? Prabowo masih menyadari selama 28 tahun di pasca era atau di era reformasi ini, sadar betul dan kami juga setuju bahwa kita masih berada pada apa yang namanya ketidakadilan struktural. Di mana apa? Meyakini bahwa ada ketidakadilan nilai dalam sistem politik, ekonomi, bahkan hukum selama ini, yang itu menjadi PR besar setiap pemerintahan. Dan Prabowo ingin betul-betul melawan ketidakadilan itu dibangun atas dasar yang namanya rasional bangsa, ya, di atas kepentingan bangsa, di atas perlawanan untuk membersihkan atau menyelamatkan bangsa dari ketidakadilan tersebut yang selama ini menjadi cengkraman dari neoliberal. Jadi begini, Ya, saya mention sekali lagi, saya tekankan ya. Jadi pandangan para pengkritik kebijakan pemerintah yang mengintrik dan menyudutkan pemerintah bahwa program untuk makan bergizi, program untuk kampung nelayan, dan subsidi untuk kepentingan rakyat adalah kebijakan yang membakar anggaran dan menghamburkan uang. Itu adalah pandangan neoliberal yang ditentang oleh para pendiri bangsa dan tidak sesuai dengan amanat gerakan reformasi tahun 1998. Kalau gerakan sosial hari ini benar-benar membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, mestinya dia mengawal program besar Presiden Prabowo menyita jutaan hektar lahan, ya, yang diperoleh secara ilegal. Mestinya mereka itu mendukung Presiden Prabowo untuk melaksanakan program-program pro pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Jadi yang kedua, saya kira makanya yang muncul ke permukaan sekarang ini kita lihat itu pandangan-pandangan atau pikiran yang tidak paradigmatik, hanya intrik. Jadi yang terjadi yang kita lihat itu hanya intrik terhadap kebijakan, bukan pikiran. Beda dengan kami dulu dalam gerakan politik itu membawa pandangan dan program alternatif yang membedakan dengan pandangan dan program pemerintah. Nah sekarang ini saya menantang, ya, kami menantang kepada para pengkritik kebijakan pemerintah untuk menyampaikan pandangan alternatif yang membedakan pandangan mereka dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Mei kemarin. Kita mau lihat kemampuan mereka dalam memahami masalah dan menjambarkannya ke dalam kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin. Kita mau lihat seperti itu. Saya kira gitu ya. Terima kasih.